Ya, saat ini memang sidang tengah reses. Tadi hakim bahwa meminta waktu sejenak untuk beristirahat karena memang perjalanan sidang ini sudah cukup panjang sejak sore hari tadi sekitar pukul 4 dan tadi sempat dikatakan bahwa meminta kelonggaran karena memang saksi ahli yang dihadirkan pada malam hari ini memiliki keterbatasan waktu. Ada hari Rabu pagi, ia sudah harus kembali bekerja di Australia sehingga pada malam ini segala pertanyaan yang masih menjadi tanda tanya dan ingin diketahui oleh penuntut umum dari saksi ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum dari terdakwa ini bisa dimaksimalkan. Tadi sempat terjadi perdebatan ketika kemudian pertanyaan masih banyak tetapi waktu sudah semakin larut. Nah, hakim mengatakan bahwa hanya diberikan kesempatan hingga 30 menit dan waktu 30 menit itu sudah selesai. Kita masih belum tahu apalagi yang akan terjadi dalam proses persidangan Jessica Kumala Wongso pada hari ini, tetapi yang jelas saksi ahli yang berasal dari Brisbane, Australia mengatakan bahwa ada ciri-ciri orang keracunan sianida yang kemudian tidak terdapat pada sosok korban yakni Wayan Mirna Salihin. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu kemungkinan tidak muncul karena memang proses otopsi yang tidak langsung dilakukan setelah korban ini dinyatakan meninggal dunia dan baru menunggu beberapa hari kemudian. Hal ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan melakukan atau mengambil ekstrak darah, tetapi masih belum diketahui kelanjutan dari jalannya persidangan ini, apalagi yang kemudian ingin diketahui dari sosok Profesor Beng Ong. Memang sidang ini tadi disampaikan mengalami keterlambatan kedatangan Jessica yang mestinya dimulai sidang pada pukul 1 ataupun 2, tetapi sidang baru dimulai pada pukul 16 dan ini memang sudah molor karena awalnya persidangan dari terdakwa Jessica Kumala Wongso yang ke-18 ini dijadwalkan pagi hari namun mengalami penundaan siang hari. Para majelis hakim ini sepertinya sudah mulai masuk ke dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi masih belum dibuka kembali persidangan setelah meminta waktu reses untuk beristirahat dan ke kamar kecil. Tadi hakim menyatakan demikian. Kita masih menantikan kelanjutan dari persidangan ke-18 terdakwa Jessica Kumala Wongso yang menghadirkan ahli patologi forensik dari Brisbane, Australia, tepatnya dari Universitas Queensland. Memang ada beberapa hal yang menarik yang disampaikan oleh Profesor Beng Ong, bagaimana kemudian sianida ini bereaksi dalam tubuh seseorang ketika kemudian orang tersebut terpapar sianida, apa saja reaksi-reaksi yang muncul, dan tadi sempat ditanyakan juga oleh jaksa apakah saksi ahli ini sudah mendapatkan data-data yang lengkap termasuk juga keterangan-keterangan saksi ahli sebelumnya mengenai kondisi dari korban dan hasil analisis saksi-saksi ahli yang dihadirkan sebelumnya. Perjalanan sidang ini memang tidak datar-datar saja karena tadi sempat terjadi perdebatan antara kuasa hukum dan juga penasihat hukum, dan ini sepertinya hakim sudah mulai membuka sidang kembali. Kita lanjutkan bagaimana kemudian jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Handled about 2,500 cases. Now the question is, have you ever handled a case concerning a young person or concerning a person who died young? Yes. Ya. Sudah pernah. Yes, our department. Ya, departemen tempat saya bekerja will have about 10 cases a year.
mendapat kira-kira 10 kasus per tahun, 10 kasus per tahun, 10 cases per year. on based on roughly 2,000 cases. Berdasarkan kira-kira 2.000 kasus. Oke, penyebabnya apa? The main, What is the cause of death? the most common cause Penyebab yang paling umum adalah is some sort of heart problem. semacam gangguan pada jantung. Gangguan jantung. What else? Apalagi maksud Bapak? Apalagi? What else? And occasionally is due to seizures or fits. Dan kadang-kadang juga bisa disebabkan oleh ayan atau kejang-kejang. And very rarely Kelojotan atau kejang-kejang, dan sangat-sangat jarang is due to an endocrine problem. dapat pula disebabkan karena gangguan pada endokrin. Gangguan? Gangguan pada endokrin. Endokrin. What is endokrin? Persisnya apa itu? What is endocrine Is, problems? There is not enough hormone, Yaitu karena tidak ada cukup hormon, especially adrenaline, khususnya adrenalin, and the person can go into shock and die. dan itu akan mengakibatkan orang yang bersangkutan menjadi mengalami cekaman atau shock dan kemudian meninggal dunia. Mati mendadak atau yang disebut terakhir tadi ada dulu gejala beberapa waktu atau karena terkejut mendengar sesuatu atau santai saja tiba-tiba mati begitu, minum mati. Is it because the death that you have handled, death cases that you have handled, is it because something has happened and then the person becomes shocked and then died as a result, or have you ever also handled cases in which the person suddenly dies without any preceding or without any certain circumstances? Most of the time, Sebagian besar the collapse is not witnessed. It's not witnessed. Sebagian besar pada sebagian besar waktu keadaan tidak ketika yang bersangkutan atau ketika seseorang itu menjadi tidak sadar, itu tidak ada yang menyaksikan, no witness. And by the time they are discovered, Dan pada saat ketika orang tersebut ditemukan, they have already passed away. orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia. In some other cases, Dalam kasus-kasus yang lain, they can actually collapse. orang tersebut kolaps atau menjadi tidak sadarkan diri Unexpectedly. tanpa diduga atau sekonyong-konyong. Some of these cases Beberapa dari kasus-kasus ini are associated with exercise. berhubungan atau berkaitan dengan olahraga, And mainly these are heart cases. dan pada umumnya ini adalah kasus kematian karena jantung. Pada umumnya karena jantung. So generally speaking, it is because of heart problems. Yes. Ya. Kalau selain kematian seperti itu karena jantung, kemungkinan lain karena apa? Apart from heart problems, are there any other possibilities that lead to such a sudden death? One possibility is a condition known as pulmonary embolism. Salah satu kemungkinannya adalah suatu kondisi yang dikenal sebagai embolism. Embolism of the lungs, pulmonary embolism. Embolisme pada paru-paru. Maksudnya? What do you mean? What is embolism That means on the that- lungs? For some reason, clot has formed in the blood vessels. Maksudnya adalah karena sebab-sebab tertentu terjadi pembekuan atau terjadi gumpalan pada aliran darah. And
some of these blood vessel clot will escape. Dan beberapa dari gumpalan-gumpalan yang ada pada pembuluh darah tersebut akan terlepas. Travel in the blood vessels to the heart. Kemudian masuk ke dalam aliran darah hingga sampai ke jantung. Jadi begini, saya langsung aja dari awal tadi sebenarnya penjelasan ahli ini. From the beginning. Poin yang krusial yang saya dengar tadinya dari ahli ini adalah mengesampingkan kematian alami. Jangan dikesampingkan kematian, kurang lebih begitu. Penyebab kematian alami tidak bisa dikesampingkan dalam kasus seperti ini. You said earlier that natural death cannot be ruled out in this case. Yes. Ya, betul. Jadi yang mana maksudnya kematian alami? Yang tidak boleh dikesampingkan dalam case ini. So karena what do you? Yang pertama yang disampaikan ahli ini. So what do you mean? Which one? Which natural deaths you mean? When you said that natural death cannot be ruled out in this case, which natural deaths? I've named a few. Saya telah menyebutkan beberapa di antaranya. But the most common. Tetapi yang paling umum will be related to the heart. Adalah yang berkaitan dengan jantung. Itu yang disebut-sebut sebagai kematian alami. Is that what you mean by natural death? Yes. Ya. Bukan kaitan dengan genetika tadi. Karena tadi yang disebut kaitannya dengan genetika. But you also mentioned that it might have something to do with the genetics of the person. Yeah, the genetics of the person can cause the heart to be abnormal. And then the death is considered natural. Ya, karena genetika seseorang dapat mengakibatkan abnormalitas pada jantung dan kemudian ketika orang tersebut meninggal, maka penyebab kematiannya dapat dikatakan penyebab kematian alami. Oh begitu. Jadi yang disebut kematian alami itu adalah kematian karena sakit. So you mean bukan that karena kematian karena keracunan. So when you said natural death refers to death because of illness suffered by the person and not because of poisoning. Is that what you mean? Yes, poisoning death is considered unnatural death. Ya, karena keracunan itu dianggap sebagai kematian yang tidak alami atau tidak wajar. Kami lanjutkan saudara Beng Beng Ong, ya, Beng Beng Ong. Yes. Ini ada beberapa hal yang menarik dari penjelasan ahli karena muncul perbedaan mengenai kandungan sianida, ya, yang disampaikan oleh ahli penyebab meninggalnya seseorang. And there is an interesting thing about the differences in cyanide contents which cause or which lead to the death of a person. Ya, jadi penekanan pertanyaan kami hanya menandaskan beberapa yang sudah dipertanyakan, ya. So the emphasis of the questions I'm going to ask would only to confirm questions that have already been asked, to confirm replies to questions that have already been asked. Ya, pertama, menurut ahli berdasarkan pengamatan tadi, ya. First, according to your opinion, based on your observations, apakah korban itu menghirup sianida lewat kopi atau meminum kopi lewat sedotan? Did the victim inhale cyanide or drink it using a straw? Did in your opinion, did the victim inhale cyanide or
drink cyanide using a straw? If she has indeed taken cyanide, Kalau memang dia benar-benar mengambil cyanida, Saya It will tidak begitu jawabnya. Berdasarkan pengamatan no, Ya. based on your di CCTV, observation, katakan ya di CCTV, apakah itu korban menurut pengamatan dia meminum, meneguk atau menghirup? Tanya dulu. okay, based on your Kopi ya. based on your observation of the video that has been shown, did the victim inhale cyanide that comes out of the Vietnamese iced coffee, or take a sip or drink it using a straw? I think she has taken a sip using a straw. Saya kira yang bersangkutan minum seteguk menggunakan sedotan. Oh, meminum seteguk ya melalui sedotan. So taking a sip using a straw. Yes, Betul. Is that true? Yes, from the video, yes. Ya, dari gambar ini, dari video ini. Ya. Dan memang menurut saksi Hani juga disedot ya, satu teguk ya. And according to another to witness Hani, it is also the victim also took a sip. Ya. Sesuai laporan CCTV tadi, ketika korban menyedot ya. In line with the CCTV report, when the victim took a sip, tiba-tiba dalam hitungan detik, suddenly within minutes, langsung tangan korban itu ya, Mirna itu mengibas-ibas mulut. the hands of the victim in this case Mirna wave like this in front of the mouth. Kemudian menolak kopi itu disodorkan kepada terdakwa, kita lihat juga di situ ya. And then refuse the coffee, and then put the coffee towards the defendant. Pertanyaannya, The question, jika menurut ahli tadi bahwa korban meninggal tidak dapat dipastikan karena sianida, sementara reaksi korban mengibas-ibas mulut, lalu kejang-kejang, pusing hingga pingsan, bukankah itu merupakan salah satu sifat-sifat sianida yang telah mulai bereaksi di tubuh korban? you said that the cause of death due to cyanide poisoning cannot be established, or cannot be the cause of death of the victim cannot be ascertained. However, if you take a look at the video shows that the victim, after taking a sip, then she use her hand and wave it in front of the mouth, and then she suffered from confusion or fits, and then collapse. Aren't these consistent with symptoms of cyanide poisoning? If she indeed have a fits, then it will be consistent. But I do not see any features of any fits, and I'm not sure whether any witnesses describe that she has fits. Kalau memang korban itu kejang-kejang, maka itu merupakan salah satu dari gejala keracunan cyanida. Tetapi di sini saya tidak melihat korban kejang-kejang, atau apakah ada orang lain di sekitarnya yang melihat korban kejang-kejang? Ya, itu kan menurut pengamatan dia, menurut pengamatan kami juga lain ya, menurut fakta di persidangan juga lain ya. Kami yang akan dapat menyimpulkan itu nanti, tapi jangan berkemungkinan lah. Kami ingin ada ketegasan, kejelasan. Sifat-sifat sianida tadi kan sudah memenuhi unsur itu.
Apakah konform dengan penjelasan daripada ahli? Because that's what you see. Because what your opinion or your interpretation of what you see is different from what we see, and also from what other people see. Now we would like to know, because if you take a look at the symptoms suffered by the victims, are these consistent with cyanide poisoning? So please don't give us possibilities. We want confirmation. Ditambahkan sedikit. Masalahnya hitungan detik. Ketika diminum itu kopi, langsung ada reaksi. Itu loh. Because that happens within seconds. After sipping the coffee, the symptoms or the manifestation occur or appeared. Jawab. The appearance of the symptoms munculnya gejala-gejala appears to be too rapid for oral ingestion of cyanide. Sorry? Appears to be too rapid for oral ingestion of cyanide. Munculnya gejala-gejala tersebut itu tampak terlalu cepat untuk keracunan cyanida. And because of that, berdasarkan teori dia tadi terlalu cepat menunjukkan perbedaan menghirup dengan meminum. Itu bagaimana itu? You said too rapid, right? But you also mentioned the differences between cyanide poisoning by inhalation and cyanide poisoning by ingestion. What about that? There is a possibility that she inhaled ya, katakan fakta menunjukkan korban meneguk, bukan menghirup. Okay, the fact showed that the victim ingest and not inhale. If she has inhaled enough cyanide gas, then she can collapse fairly rapidly. Kalau korban menghirup gas cyanida dalam jumlah yang cukup banyak, maka korban akan tidak sadarkan diri dalam waktu sangat cepat. But it also means that the people nearby, tetapi itu juga berarti bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya may feel the effects of the gas. Juga akan merasakan dampak dari gas cyanida tersebut. And this was not seen in the video. Dan ini tidak terlihat di video. Tapi faktanya cepat, hitungan detik dia langsung kolaps ketika meminum kopi itu. But the fact is that it all happens very quickly within seconds after taking a sip of the coffee. So what is your reply to this? I think that the possibility you mentioned, Yang Mulia mentioned is possible, but it also could be at the same time he happened to collapse naturally, happened to be at that time. Saya kira yang tadi Yang Mulia katakan itu ada kemungkinan seperti itu, tetapi juga ada kemungkinan bahwa yang bersangkutan itu kolaps atau menjadi tidak sadarkan diri karena penyebab-penyebab yang sifatnya atau karena penyakit yang sifatnya alami. Ya, baik, itu menurut ahli ya. Well, that is your. Kami tidak bisa memaksakan dia. That is according to you, right? Kami harapkan jawaban saudara itu lebih tegas. We cannot force you, but we expect that your answer would be firmer.
Ya, jangan jika. Don't use the word if. I understand that Your Honor wants me to give a very firm answer. Saya mengerti bahwa Yang Mulia menginginkan saya untuk memberikan jawaban yang sangat tegas. That is right. Ya. Perlu diketahui, apalagi terlebih setelah ditemukan sekalipun sedikit sisa cairan ya sianida di lambung korban itu, bukankah itu salah satu bukti bahwa sesungguhnya korban meminum kopi itu ada campuran sianida? Let alone after cyanide is found on in the stomach of the victim. Isn't this a proof that the victim has ingested cyanide that was contained in the coffee? I mentioned earlier. Tadi sudah saya sebutkan. Sorry, rephrase it. Ya, maaf, saya akan mengganti kalimat saya. Yes, it's possible that the cyanide that is found in the stomach originates from the coffee. Ya, ada kemungkinan bahwa sianida yang ditemukan di dalam lambung itu berasal dari kopi. Ya. But also there's a possible Tetapi juga ada kemungkinan that it can be due to post-mortem production. Bahwa sianida tersebut diakibatkan oleh dihasilkannya sianida pasca kematian. Oleh sianida yang terbentuk di dalam tubuh pasca kematian. Begitu. Is that so? The problem is that the collection of the stomach contents was done 3 days later. Masalahnya adalah karena isi lambung, pengambilan isi lambung itu baru dilakukan 3 hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Bukan 3 hari, kalau tidak salah catatan kami 5 hari itu. Well, not 3 days, if I'm not mistaken, based on our records, 5 days after the death of the victim. Tanggal 9 Yang Mulia. Ya, kita tidak terlalu mempersoalkan 3 hari. Mereka melakukan eksperimen. Ada tambahan dari penasihat hukum? Ada Yang Mulia.